baik tak bosan-bosannya dan tak putus-putusnya kita menyampaikan shalom untuk sahabat Tuhan semua. Apa kabarnya? Tentunya semuanya dalam kondisi baik ya. Baik dalam sukacita Allah, di dalam kemurahan Allah yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena keadaan kita sore hari ini berbeda ketika kita ada dalam komunitas di hari-hari sebelumnya. Karena sudah hampir ataupun 3 tahun ini kita dikungkung dalam penjara situasi pandemi yang tidak jelas kapan beresnya, kapan selesainya. Tetapi ketika pada sore menjelang malam hari ini, kita boleh merasakan situasi yang berbeda. Ada sukacita, karena memang kondisi dan keadaan sudah semakin melandai. Kenapa saya katakan melandai? Karena kita lihat ya, bahwasanya saudara-saudara kita sudah semakin kayaknya longgar-longgar. Karena apa? Ya, Omikron itu masih ada. Tetapi ya katanya sih nggak sedemikian kayak seperti semula. Ringan-ringan saja, katanya begitu. Nah, oleh sebab itu, kita juga melihat tidak hanya orang-orang di luar kita, tetapi juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dalam komunitas, baik komunitas dalam pelayanan, komunitas bergereja, komunitas dalam persekutuan, dalam keluarga, kita ini benar-benar melihat dan menyatakan bahwasanya euforia dari mereka semua kita lihat dalam menyambut situasi atau menyambut Natal tahun ini. Memang sungguh-sungguh berbeda sekali ya. 2 kali Natal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita memang harus apa? Diam di rumah, tinggal di rumah, makan kastengel, makan nastar, duduk manis di rumah. Tetapi dalam menyambut Natal tahun ini luar biasa. Di minggu kedua dalam masa Advent kita, minggu ini saudara-saudaraku, kita tahu semua apa yang disebut dengan masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian, masa tunggu. Tunggu siapa? Ada 3 aspek kalau kita mau merenungkan masa Advent ini. Yang pertama, kedatangan Kristus di dunia ini. Yang kedua, kedatangan Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Kristus pada aspek yang 1-2 udah jelas. Kenapa jelas? Itu bergantung daripada bagaimana respon kita meresponi kehadiran ataupun kedatangan Kristus di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena memang Natal itu hadir, Natal itu ada di tengah-tengah dunia ini untuk semua orang. Natal yang kita rasakan ini bukan Natal di bulan Desember sampai Januari saja. Tapi Tuhan menghendaki agar supaya Natal yang sudah tidak lagi sebagai Natal sang bayi yang tinggal di palungan, tapi Natal yang sudah hadir dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita menghayati, bagaimana kita tenggelam di dalam kehidupan sang Natal itu, agar supaya apa yang menjadi karakter atau karakteristik, identitas daripada sang Natal itu ada mendarah dan mendaging dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan segala keadaan begitu, kita dapat memuridkan orang lain. Memuridkan orang lain bukan berarti kita harus berkoar-koar, teriak-teriak, harus semua percaya Yesus ya. Kalau tidak percaya Yesus, kau masuk neraka. Oh, kita digebukin orang tiap hari. Tetapi Natal yang sesungguhnya bagaimana kita
tenggelam dalam kehidupan mendarah dan mendaging dalam kehidupan Sang Natal itu sendiri. Saudara-saudaraku, kegembiraan di dalam penantian ini dengan mempersiapkan diri dalam menyambut Sang Natal itu dalam kehidupan kita luar biasa. Kita sudah melihat banyak sekali gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga, institusi pelayanan demi pelayanan yang mempersiapkan diri. Apa yang bisa dilakukan dalam sukacita Natal ini? Memang biasanya Desember sampai Januari itu di mana-mana ibadah perayaan Natal itu akan terus menggema dan menggema. Dan kita juga boleh saksikan bahwasanya perayaan Natal yang menggema sudah diawali pada tanggal 3 Desember yang lalu di GBK ya. Luar biasa. Jutaan lilin Natal menyala, menerangi setiap kegelapan. Nah, apakah benar kegelapan itu diterangi oleh Sang Natal? Atau justru sebaliknya, kita kembali redup-redup. Karena apa? Kita lupa diri, lupa karena saking sibuknya kita, baik itu mempersiapkan hadiah Natal, baik kita mempersiapkan segala sesuatu, apa yang akan kita lakukan ketika kita berbagi sukacita Natal itu lewat kunjungan, lewat lawatan, lewat bagian demi bagian. Nggak tahu bahwa saudara-saudaraku di PDPK ini apa yang dipersiapkan. Program Natal tahun ini, adakah melakukan kunjungan, bakti sosial, atau yang lain-lain? Saya enggak tahu. Tapi semuanya itu, ya terus terang aja saya sendiri juga sudah sukacita. Bahwasanya di dalam kehidupan kami, kita masih boleh berbagi. Baik itu berbagi dengan orang-orang yang memang harus kita bagikan, baik berbagi dengan orang-orang yang orang-orang tua khususnya di panti Breda. Ya, saudara-saudaraku, ada sukacita tersendiri. Kita sibuk mempersiapkan perayaan, kita sibuk mempersiapkan ibadah, kita sibuk mempersiapkan hadiah-hadiah dan sebagainya. Sukacita di dalam menyambut kehadiran Sang Natal itu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa. Kehadiran Kristus yang omnipresent di tengah-tengah kehidupan kita. Yang selalu mendampingi kita, yang selalu menggendong kita, yang selalu menghibur kita ketika kita susah, yang selalu memberikan satu pengharapan ketika kita hilang di dalam pengharapan, yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap kita memperoleh ataupun menghadapi masalah dan tantangan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai-sampai saking sibuknya saudaraku ya, luar biasa juga loh. Saya juga ikut berbangga ketika kita melihat di dalam postingan, tidak tahu di YouTube ataupun di HP itu ya nak ya, bahwasanya kota Solo itu menyambut sukacita Natal luar biasa. Di sepanjang Jalan Sudirman, di depan Balai Kota, luar biasa. Itulah menyatakan ya, bahwa sukacita itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang percaya, tapi bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang di luar kita. Itulah cara Tuhan untuk kita saling berbagi sukacita. Karena apa, saudara-saudaraku? Memang benar dalam kondisi yang ironis, dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika Kaisar Agustus melakukan satu sensus yang pertama kali, bagaimana Maria dengan perut yang besar, dengan kandungan yang sudah tua, siap melahirkan, berjalan dari Nazaret menuju ke Yerusalem ataupun Bethlehem. Perjalanan yang enggak gampang.
perjalanan yang tidak dekat, sekitar 1000 kilo itu saudaraku. Walaupun kadangkala Maria harus naik keledai, tapi kita melihat bagaimana kesetiaan Yusuf, ketekunan mereka, sampai-sampai ketika waktu melahirkan itu datang, mereka mulai mengetuk pintu penginapan demi penginapan. Hanya situasi yang sangat menyedihkan, sehingga sang juru selamat itu harus lahir di kandang domba, harus dibaringkan di palungan, harus dibungkus dengan lampin, dalam situasi yang penuh dengan kesederhanaan. Tetapi ada janji untuk kita semua orang yang percaya. Ketika kita juga boleh sukacita menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang benar, berkat surgawi itu turun atas saudara dan saya. Seperti terdapat di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-7 ya, kita lihat di sini. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan inilah yang mencerminkan ketika kita sibuk dalam mempersiapkan ibadah-ibadah perayaan Natal, sibuk mempersiapkan hadiah-hadiah, sibuk mempersiapkan bekal-bekal atau bahan-bahan untuk kunjungan dan pelawatan, dan sebagainya. Kita lupa yang utama dan terutama. Apakah kita masih boleh memberikan ataupun menyediakan tempat di hati kita untuk Dia, Sang Juru Selamat itu? Seperti apa yang terjadi? Sangat menyedihkan, dan di suatu situasi yang genting itu, bagaimana kita membayangkan ketika kita juga boleh mengalami ketika kita mau melahirkannya. Sang Juru Selamat lahir di kandang domba. Sebab apa? Semua pemilik rumah penginapan mengatakan tidak ada tempat bagi kamu untuk melahirkan. Tapi ada seorang yang memiliki penginapan mengatakan, oh iya, masih ada satu ruangan di belakang yang kosong. Ternyata ruangan itu adalah kandang domba, saudaraku. Wow. Tetapi Maria dan Yusuf tidak kecewa. Maria dan Yusuf tidak artinya putus asa. Mereka mensyukuri ketika Maria harus melahirkan di kandang domba. Dalam situasi kesederhanaan yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Bahwasanya Sang Juru Selamat hadir dalam kehidupan kita ini. Dalam kesederhanaannya. Mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Karena justru dalam kesederhanaan itu akan tercermin kemuliaan Allah. Seperti janji Tuhan di dalam Injil Lukas, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, luar biasa saudara. Kehadiran Sang Juru Selamat membawa berkat surgawi, 2 berkat surgawi. Apa itu? Yang pertama apa?
Sang Juru Selamat membawa kemuliaan surga bagi orang-orang yang berkenan. Sang Juru Selamat membawa berkat dari surga, damai sejahtera kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, yang bagaimana sih orang-orang yang berkenan kepadanya? Orang-orang yang tentunya sungguh percaya, orang-orang yang sungguh meresponi kehadiran Kristus dalam kehidupannya. Mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh. Kalau Sang Juru Selamat adalah Sang Juru Selamat yang kudus, maka kita juga harus mempersiapkan hati yang kudus. Maka itu di sini dikatakan, ada berkat kemuliaan Allah ketika engkau kudus berkenan di hadapanku. Ada berkat damai sejahtera Allah ketika hidupmu berkenan kepadaku. Yang berkenan itu yang bagaimana, saudaraku? Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ibrani 12 kan ayat yang kedua, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan kepadanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan berarti Ibu Fangida ini anti dengan ibadah-ibadah perayaan Natal yang heboh-heboh, tidak. Ibu Fangida anti dengan kunjungan-kunjungan yang heboh, tidak. Tapi tolong agar supaya sahabat-sahabat Tuhan di PDPK ini nomor 1 memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita memberikan hati untuk memuliakan Allah, bukan memberikan hati untuk menyenangkan hati manusia. Dengan pemberian demi pemberian kita menjadi bangga. Dan sehingga orang banyak memuji kita. Oh, jauh itu dari kita. Itu yang tidak diinginkan. Ini mau agar supaya apa? Kita memprioritaskan Tuhan. Jadi namanya Natal itu tidak hanya sekedar perayaan. Natal yang sesungguhnya, sudahkah sukacita surga dengan kemuliaannya, dengan damai sejahteranya, hadir dan mengerami hidupmu. Sebab apa? Dikatakan kalau ada damai sejahtera surga, bahasa Yunani damai sejahtera itu adalah eirin. Eirin artinya ketenangan yang dalam, kesejukan yang dalam, ketentraman yang dalam. Sedangkan dalam bahasa Ibraninya yang sering kita ucapkan yaitu shalom. Shalom artinya apa? Aku datang dengan membawa damai sejahtera. Ada hubungan yang intim, ada keakraban yang sungguh-sungguh akrab antara saudara dengan Allah. Itu berkat yang akan kita terima. Tapi sudahkah kita memprioritaskan Tuhan? Sekali lagi, saya bukan anti dengan perayaan-perayaan yang heboh. Anti dengan kita sibuk mempersiapkan kue-kue, baju baru, rambut baru, semuanya serba mau baru. Oh enggak. Justru apakah dengan kehadiran kita menanti kedatangan Kristus itu, terutama yang kedua kalinya ya saudaraku, apakah kita sudah mengisi hidup kita ini dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperkenankan Tuhan. Itu yang diinginkan Allah. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperkenankan Tuhan. Apa yang kau sudah lakukan itu untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Memang tidak ada satupun kita yang tahu kapan itu Tuhan Yesus hadir. Tetapi percaya ataupun tidak percaya, Tuhan pasti hadir yang kedua kalinya. Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kalinya. Dengan satu catatan, Tuhan hanya bilang, masihkah ada iman di bumi ini? Iman, saudara. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antara itu memang kasih.
Tetapi Tuhan pada waktu datang kedua kalinya, Tuhan hanya berkata dan bertanya, masihkah ada iman di hatimu? Iman yang imun. Artinya apa? Iman yang siap dengan tantangan. Iman yang siap dengan segala persoalan. Iman yang mempersiapkan diri dalam segala masalah hidup. Sebab Tuhan memang tidak akan pernah mendobrak hati saudara dan saya. Dengan lembut Tuhan memanggil saudara dan saya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, ya kan? Dengan manisnya, dengan lembutnya. Dengan manisnya, dengan lembutnya. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20 itu kan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, duduk bersama-sama dengan dia, dan makan bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Itulah anugerah yang luar biasa. Ketika Tuhan datang, hadir, dan masuk mengerami hidup kita, mengerami hati kita, dan kita selalu makan roti kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan. Makan roti kehidupan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan roti kehidupan itu pasti selalu baru setiap pagi. Selalu baru dan tak pernah, gitu kan, terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah itu, kalau kita ini diberikan oleh Allah, pasti kita selalu merasakan namanya cukup. Cukup, kalau kita selalu bisa merasakan cukup, berarti kita selalu dimampukan untuk mengatakan terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Ini. Jadi sekali lagi, Natal bukan hanya sekedar perayaannya, tapi Natal yang sesungguhnya, sudahkah sukacita itu ada di dalam kehidupan? Dan sudahkah sukacita itu engkau bagikan kepada orang-orang di sekitarmu? Dengan mereka melihat dan melihat, menyaksikan. Sudahkah identitas karakter Kristus ada di dalam kehidupanmu, mendarah mendaging dalam hidupmu, sehingga orang lain melihat benar ya bahwasanya orang Kristen, orang yang percaya Kristus itu tampil beda. Dan itu memang harus berani melawan arus. Walaupun ada risiko, berani melawan arus. Artinya apa? Siap dikucilkan, siap untuk tidak dikenal, siap untuk dicemooh, siap untuk itu. Tapi semuanya itu sudah ditanggung Tuhan. Semua sudah dialami Kristus. Dan itulah ciri-ciri bagaimana kita sebagai orang yang percaya Tuhan di dalam sekali lagi menanti-nanti kedatangannya. Kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11 itu nanti saudaraku bisa membuat satu kesimpulan. Harus bagaimana sih hidup kita ini dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang akan datang seperti pencuri pada malam hari. Seperti apa? Seorang tuan yang pergi keluar kota dan mempercayakan kepada kita talenta demi talenta. Mungkin ada yang dipercayakan 1 talenta. Ada yang dipercayakan 2 talenta. Ada yang 5 talenta. Tapi saudara-saudaraku, semuanya bobotnya itu sama. Maaf.
Maaf saudaraku. Bukan berarti yang 5 talenta itu lebih banyak. Enggak. 1 talenta pun itu sudah besar loh saudaraku. Karena 1 talenta itu adalah sama dengan 6.000 dinar. Kalau upah buruh itu 1 dinar 1 hari, kalau 6.000 dinar berarti berapa hari itu? Berapa tahun itu? Rp6.000 dibagi 30. Berapa saudaraku? Satu hari 1 dinar. 6.000 dinar berarti 200 bulan ya. Betul. Kalau 200 bulan berarti berapa tahun itu? Itu salah satu yang harus kita isikan untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11. Membudidayakan kasih karunia Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya Tuhan mengatakan dan menyebut kita sebagai bendahara kerajaan surga yang baik. Untuk berfaedah bagi semua orang. Untuk menyatakan kasih dan berbagi kasih kepada semua orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang bulu. Hidup penuh dengan pengendalian diri. Setiap hari kita harus bisa minum yang namanya jamu jati kendi. Jamu jati kendi. Jamu itu jaga mulut, jati itu jaga hati, dan kendi itu kendalikan diri. Setiap hari itu saudara. Sehingga buah roh yang namanya buah roh itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Ada 9 buah roh. Pertama dibuka dengan kasih dan ditutup dengan pengendalian diri. Yang 8 itu bisa berbuah semua. Tapi kalau yang 9 ini tidak berbuah, semuanya sia-sia. Punya kasih tapi tidak punya pengendalian diri, itu sami mawon, sia-sia. Punya kemurahan, punya kebaikan, punya kelemah lembutan, tapi tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri, itu juga sia-sia. Oleh sebab itu, apa yang kita harus lakukan itu tadi? Hidup berkenan bagi kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat Tuhan bersorak-sorai. Bala tentara surga bersorak-sorai. Kepada apa? Kepada prajurit-prajurit Kristus yang hidupnya berkenan akan Kristus. Luar biasa ya saudara. Luar biasa. Luar biasa. Terlebih lagi Tuhan tadi mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mereka yang mendengar suaraku dan membukakan pintu itu, aku akan masuk, duduk bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia. Dan itu pasti untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan kekal itu terus akan mendampingi kita, memelihara kita. Luar biasa ya.
berilah tempat di hatimu. Jangan seperti pemilih-pemilih penginapan yang lain. Tidak ada tempat bagimu Tuhan. Hatiku sudah penuh, hatiku sudah terisi dengan semua apa yang menjadi keinginan. Dengan semua apa yang menjadi kepuasan hidupku. Tuhan katakan apa? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana keinginanmu ada, di situ hatimu ada. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Natal yang sesungguhnya tidak hanya akan perayaan Natal saja. Sekali lagi, Natal adalah sudahkah sukacita berkat surgawi yang malaikat bawa, yang dipercayakan Allah dalam hidup kita itu sudah ada dan menguasai hidup kita. Hidup kita kembalikan hanya untuk kemuliaan. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Damai dengan semua orang. Karena apa? Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14 itu, kejarlah damai, kejarlah kekudusan dan damai dengan semua orang. Semua orang itu siapa? Ya juga orang-orang yang memusuhi kita mungkin. Orang-orang yang suka mencemooh kita. Orang-orang yang suka memfitnah kita. Sebab apa? Ketika damai itu tidak ada padamu, engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tetapi ketika engkau hidup di dalam damainya Tuhan, engkau akan selalu melihat kemuliaan Allah. Selalu melihat, merasakan, menerima karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu bisa mensyukuri. Terima kasih Tuhan. Hidupku ini semata-mata karena anugerah-Mu. Seperti pujian tadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena hanya kasih dan oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh meninggikan Dia, memuliakan Dia, dan mengucap syukur kepada-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sukacita, kemuliaan, dan damai sejahtera itu pun juga setiap saat mengikis akan keangkuhan kita, kesombongan kita, keegoan kita. Bahwa apa yang kita lakukan, itu karena apa? Aku ada kok. Sementara Tuhan bilang apa? Ketika engkau ada di luar aku, sebenarnya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hiduplah selalu berpegang kepada pokok anggur yang benar. Jangan pokok anggur yang tidak benar. Ketika kita selalu berpegang pada pokok anggur yang benar, hidup kita akan berbuah banyak. Nah, kalau kita sudah berbuah banyak, dikatakan lagi dalam Injil Yohanes 15 ayat 8, maka orang akan melihat bahwasanya engkaulah murid-murid Tuhan. Tuhan melihat juga tandanya murid Tuhan adalah berbuah banyak. Berbuah-buahnya itu apa sih? Jiwa-jiwa yang boleh kita menangkan. Tanpa paksaan, karena sekali lagi kasih Tuhan tidak mendobrak pintu hati seseorang, tapi kasih Tuhan lembut mengetuk pintu hati banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi seperti Maria dan Yusuf, kesetiaan mereka, ketekunan mereka, ketaatan mereka, ya saudaraku. Itulah yang dikehendaki Allah juga. Fokus hidup kita kepada Tuhan dengan segala ketekunan dan ketaatan kita kepadanya. Untuk kita selalu apa? Taat apa yang menjadi perintahnya. Tekun melakukan apa yang dikehendakinya. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan. Tapi ingat, pertolongan Tuhan itu luar biasa.
Maaf saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Namun Tuhan selalu mengasihi kita, menolong kita. Memberkati saudara dan saya, memberkati keturunan kita semuanya. Untuk kita dipersiapkan, menyongsong dia. Ku songsong bagaimana ya Yesus Tuhanku, kan gitu ya. Engkau terang buana. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan pertolongan Tuhan. Percaya dan percaya. Dengan ketaatan. Taat sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 itu. Taat sampai akhir. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan tantangan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Ingat, dia omnipresent. Dia sudah hadir dalam kehidupan kita. Dia yang akan mendampingi kita. Tuhan yang akan tetap menggandeng tangan kanan kita. Bahkan janji Tuhan apa? Sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku memikul kamu. Memegang tangan kananmu. Dan membawa engkau keluar sebagai pemenang. Sebab apa? Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut kehendak Allah. Saudara dan saya sudah terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi warga negara kerajaan Allah, dijadikan Tuhan imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Imamat yang rajani. Imamat, imam yang menjadi umat. Teladan bagi semua umat yang rajani. Yang diurapi oleh roh Allah. Pengurapan roh Allah. Itulah yang memampukan saudara dan saya. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengucap syukur bahwasanya Natal tahun ini benar waktu Tuhan luar biasa. Karena itu semua rencana Tuhan. Kita boleh dapat menyongsong kehadiran Kristus di dunia ini. Kehadiran dan kedatangan Kristus dalam hidup kita. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dengan satu sukacita yang terbuka. Sukacita yang terbuka. Kita sudah tidak lagi dikungkung dengan situasi yang penuh dengan kesengsaraan, penuh situasi yang menyedihkan, situasi yang genting, gawat, dan menakutkan. Namun bukan berarti kita tidak waspada ya saudaraku. Tetap harus waspada, tetap harus berjaga-jaga. Gak boleh sembarangan. Menjaga dan tetap ikuti prokes dengan baik. Sehingga sekali lagi bahwasanya kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Aku datang bersama dengan segenap bala tentara surga. Untuk apa? Mencurahkan berkat oleh Sang Natal itu. Sang Natal yang ditolak oleh semua penginapan demi penginapan. Tapi berbahagia saudara dan saya memberikan kesiapan hati untuk menerima Dia, mengundang Dia selalu hadir dalam kehidupan kita, memimpin dalam kehidupan kita. Sehingga kita mensyukuri, ya Tuhan, Natal itu adalah sukacita bagiku. Bukan hanya sukacita di bulan Desember sampai Januari, tapi sukacita itu setiap saat. Sukacita setiap saat. Dan membawa perubahan dalam hidupku saat demi saat. Aku selalu baru dengan Sang Natal itu setiap pagi oleh rahmat dan berkat sukacita Natal itu baru setiap pagi. Dan oleh karena Sang Natal
Sang Juru Selamat. Tuhan memampukan kami untuk hidup selalu tekun, setia, taat. Sekalipun kita menghadapi banyak persoalan, kita memiliki satu iman yang teguh bahwa Tuhan pasti menganugerahkan kepada kita pertolongan yang tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menyongsong Natal, saudara-saudaraku. Berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.